السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر المحجلين
ومن تبعهم واهتدى بيدهم إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan nikmat-Nya, hidayah dan taufiknya kita dapat melaksanakan salat Jumat di Masjid Darussalam yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah tunjukkan kepada kita ke jalan yang diridainya dan kita diselamatkan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu sifat yang senantiasa melekat pada manusia, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Oleh karena itulah manusia tidak mungkin mendapatkan kekuatan kecuali apabila dia berpegang dan bersandar pada sumber kekuatan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka supaya kita mendapatkan kekuatan, dalam rangka supaya kita mendapatkan kesehatan, dalam rangka supaya kita dipelihara dan dijaga oleh Allah selalu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kaidah kepada kita semuanya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan haditsun hasanun sahih. Dalam satu riwayat Rasulullah berpesan kepada sahabatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, ihfazillaha yahfazka." Wahai anakku, jagalah Allah, peliharalah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu, niscaya Allah akan menjagamu. Ini satu kalimat yang kelihatannya singkat, namun sangatlah padat makna dan artinya. Ini menjadi pegangan bagi kita, bahwa jika kita menginginkan perlindungan, jika kita menginginkan pemeliharaan, jika kita menginginkan kejayaan dan kekuatan, maka peliharalah Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita memelihara Allah? Yang dimaksudkan dengan memelihara Allah adalah memelihara semua kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah yang diperintahkan kepada kita selaku hambanya, dan kita menjauhi segala apa yang dilarang dan dicegah oleh Allah dan Rasul-Nya. Di antara kewajiban-kewajiban itu, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita memelihara iman, kita memelihara salat kita, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya, "Walladzina hum qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam salatnya. Di dalam ayat berikutnya Allah berfirman, "Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun." Dan orang yang beruntung juga adalah orang yang senantiasa memelihara salatnya, yaitu memelihara waktunya, memelihara salatnya senantiasa dilaksanakan dalam berjamaah, melihara kekhusyuan, syarat dan rukunnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah bersabda, "Man hafaza 'alaihinna kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang memelihara 5 waktu salatnya, maka
salat tersebut akan menjadi cahaya baginya, akan menjadi bukti dan tanda ketaatannya kepada Allah, dan akan menjadi keselamatan bagi dirinya kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara cara menjaga Allah yang lain adalah kita menjaga seluruh anggota tubuh kita dari maksiat kepada Allah, dari melanggar aturan-aturan Allah. Di antaranya kita menjaga perut kita menjaga apa yang ada di dalam kepala kita, baik pikiran dan otak kita. Kita menjaga semuanya itu sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada hal-hal yang haram yang kita masukkan ke dalam rongga perut kita. Jangan sampai ada pikiran-pikiran kotor yang masuk ke dalam akal pikiran kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-istihya'u minallahi haqqal haya an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a wa tahfadhal batna wa ma hawa. Sungguhnya rasa malu yang sebenarnya kepada Allah yaitu apabila kamu memelihara kepalamu dengan segala isinya. Isi kepala kita adalah akal pikiran, mata, telinga, mulut, lisan kita. Semuanya itu adalah isi kepala kita, mesti dijaga dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu bisa memelihara perut dengan segala isinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara yang wajib dijaga oleh kita dalam masalah lisan adalah jangan sampai kita selalu melakukan ghibah dan namimah, yaitu menggunjing orang, membicarakan aib dan celah orang lain, atau mengadu domba. Allah berfirman, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sampai sebagian kalian melakukan ghibah, mempergunjingkan dan membicarakan aib sesamanya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah satu di antara kalian atau sebagian kalian senang manakala dia memakan daging saudaranya sendiri dalam keadaan mati, dan sungguh dia akan merasa jijik kepadanya. Artinya orang yang menggunjing saudaranya sendiri, sama muslim, membicarakan aibnya, itu sama dengan dia memakan dagingnya ketika dia telah mati. Karena itulah mesti kita jaga segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nikmat, semuanya itu harus kita pelihara sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manakala kita menjaga nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita menjaga segala anggota tubuh kita jangan sampai jatuh kepada kemaksiatan, maka Allah akan memelihara kita. Bagaimana Allah memelihara kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Allah memelihara dalam kemaslahatan kehidupan dunia kita. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ekonomi kita. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan badan kita. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam anak keturunan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah akan memberikan kepada orang yang mau menjaga dirinya dari perbuatan maksiat malaikat yang selalu mengikutinya dari depannya, dari belakangnya, dan dari seluruh penjurunya. Yahfazunahu min amrillah, yang menjaga dia dari urusan-urusan Allah, baik musibah yang mungkin akan menimpanya akan dijaga oleh malaikat dan dipelihara oleh malaikat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antaranya ketika orang mau menjaga agama Allah, menjaga ketaatannya kepada Allah, memelihara dirinya
ketika saat masih muda, maka Allah akan memelihara orang ini kesehatannya pada saat masih tua, sudah menginjak usia tua. Dalam sebuah kisah di dalam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwa ada seorang ulama salaf yang usianya lebih dari 100 tahun. Dia pernah melakukan camping bersama dengan anak muridnya, santri-santrinya. Kemudian dia ikut berolahraga bersama mereka, lalu melompat tinggi sekali, melebihi dari anak-anak muda, anak-anak muridnya. Lalu mereka bertanya, "Wahai Syekh, kenapa engkau bisa sekuat ini padahal usiamu jauh melampaui kami, lebih dari 100 tahun?" Kata Syekh yang mulia itu, beliau mengatakan, "Sungguh wahai anak-anakku, anggota tubuhku ini aku jaga, aku pelihara di saat aku masih muda. Maka Allah sungguh telah memeliharanya ketika aku sudah menginjak usia tua ini." Karena itulah ma'asyiral muslimin, bagaimana kita bisa menjaga seluruh anggota tubuh kita dari maksiat kepada Allah. Karena kemaksiatan itu akan membawa kepada kemurkaan Allah, kelemahan pada diri kita, kelemahan dalam anggota tubuh kita, bahkan kelemahan dalam keluarga dan anak cucu kita. Dan yang paling penting, penjagaan Allah kepada kita, kepada hambanya, adalah apabila hamba itu dijaga oleh Allah dari kemaksiatan. Seluruh tubuhnya, keimanannya dijaga oleh Allah. Jangan sampai dia tergelincir kepada kemaksiatan. Jangan sampai dia tergelincir kepada perilaku-perilaku yang akan membawa dia ke dalam murka Allah, kepada neraka Allah, naudzubillah, di akhirat. Karena itulah Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sungguhnya orang-orang yang telah mengatakan dan telah meyakini Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, konsisten dengan ajaran-ajaran Allah, maka ketika meninggal akan turun malaikat-malaikat. Mereka mengatakan, "La takhafu wa la tahzanu." Para ahli tafsir mengatakan, "La takhafu," jangan kalian takut terhadap masa depan yang kamu hadapi. Ketika kamu menghadapi mungkar dan nakir, ketika kamu menghadapi mahsyar, ketika kamu menghadapi hisab Allah, ketika kamu menghadapi siratul mustaqim, as-sirat di atas neraka jahanam. Jangan khawatir, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih ketika kamu meninggalkan anak cucumu, keluargamu, sebab mereka sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala karena kamu telah istiqamah, konsisten di atas jalan keimanan, jalan Allah Subhanahu wa taala. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian bahwa Allah telah menyiapkan surga yang sudah dijanjikan kepada kalian. Karena itulah ma'asyiral muslimin, apabila kita ingin dipelihara oleh Allah dalam kehidupan ini, apabila kita ingin selamat di kehidupan ini, maka hendaknya kita senantiasa konsisten dengan ajaran agama kita. Kita memelihara ajaran agama ini, syariat ini, baik secara pribadi, secara keluarga, pada tingkat masyarakat maupun negara. Manakala masyarakat kita semuanya menjaga dan memelihara ajaran-ajaran Islam, maka Allah akan menjaga masyarakat ini. Apabila negara mau menjaga syariat ini dan mau melaksanakannya dengan konsisten, maka Allah pasti menjaga negara ini dari berbagai malapetaka dan bencana. Allah akan meliharanya dari musuh-musuhnya yang ingin menghancurkannya. Dan itu sungguh janji Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi
yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'u'idanna. Apabila hambaku mau memelihara perintah-perintahku, lalu menambahinya dengan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah tambahan, maka aku akan mencintai dia. Kalau aku sudah cinta kepada hambaku, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia pakai mendengar. Aku jadi penglihatannya yang dia pakai untuk melihat. Aku jadi tangannya yang dia pakai untuk bekerja. Aku jadi kakinya yang dia pakai untuk berjalan. Sekiranya dia meminta sesuatu padaku, pasti aku berikan apa yang dia minta. Dan ketika dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi dia. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diberikan oleh Allah baik kepada individu, kepada masyarakat, maupun kepada umat dan bangsa secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa konsisten untuk melaksanakan syariat Allah, untuk tegak dan teguh hingga kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita istiqamah sehingga kita mendapatkan husnul khatimah dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على حبيب الله نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا رحمكم الله فإن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء الأربعة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا وبديننا وعقيدتنا وأمتنا سوءا فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا في ذريتنا. اللهم احفظنا في أنفسنا وفي صحتنا. اللهم احفظنا في كل النعم التي أنعمت بها علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة